Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang koperasi dalam perekonomian Indonesia. Pengertian koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi yang pertama adalah memajukan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan masyarakat, membangun tatanan ekonomi nasional. Manfaat koperasi. Yang pertama, anggota dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhir tahun, setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut sisa hasil usaha atau SHU. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab. Modal koperasi. Modal koperasi berasal dari modal sendiri. Yang kedua adalah modal pinjaman. Modal koperasi yang berasal dari modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jumlah simpanan pokok setiap anggota adalah sama besar. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan anggota dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dibayar setiap bulan. Jumlah simpanan wajib tidak harus sama untuk tiap anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang ketiga adalah simpanan sukarela. Simpanan sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktu pembayarannya tidak ditentukan. Simpanan sukarela dapat diambil anggota sewaktu-waktu karena pada dasarnya simpanan sukarela itu sama halnya dengan tabungan anggota. Dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha atau SHU. Dana cadangan berfungsi untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang terakhir adalah dana hibah. Dana hibah adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain kepada koperasi. Modal koperasi yang kedua adalah modal yang berasal dari pinjaman. Modal pinjaman dapat berasal dari yang pertama anggota, koperasi lain, bank, dan sumber lain yang sah. Kelengkapan dan kegiatan koperasi. Yang pertama rapat anggota, pengurus, pengawas. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara lain menetapkan anggaran dasar, memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas, meminta laporan pertanggungjawaban pengurus, menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menaati peraturan koperasi, menghadiri rapat anggota, membayar iuran atau simpanan pokok dan simpanan wajib.
Hak-hak anggota koperasi antara lain sebagai berikut: mengajukan usul dalam suatu rapat, mendapat keuntungan atas sisa hasil usaha atau yang biasanya disebut dengan istilah SHU, dipilih menjadi pengurus koperasi, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama adalah 5 tahun. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Hal yang harus dilakukan oleh pengawas koperasi antara lain mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan meneliti catatan yang ada pada koperasi. Macam-macam koperasi. Macam-macam koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama adalah koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam atau KSP. Yang terakhir adalah koperasi serba usaha atau KSU. Koperasi produksi. Koperasi produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi. Bagi para anggota yang memiliki usaha dapat memasok hasil produksinya ke koperasi. Misalnya berupa hasil kerajinan, pakaian jadi dan bahan makanan. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang, antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga. Koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi simpan pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima koperasi dari peminjam sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota. Koperasi serba usaha atau KSU. Koperasi serba usaha terdiri atas berbagai jenis usaha seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa. Macam-macam koperasi berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama, koperasi pegawai negeri atau KPN, koperasi pasar atau Kopas, koperasi unit desa atau KUD, dan yang terakhir adalah koperasi sekolah. Koperasi pegawai negeri atau KPN beranggotakan para pegawai negeri, baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. Koperasi pasar. Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar atau orang-orang yang berjualan di pasar. Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat pusat koperasi pasar atau Puskopas yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya. Koperasi unit desa atau KUD. Koperasi unit desa beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan, khususnya untuk nelayan. Beberapa usaha KUD antara lain, yang pertama menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian. Yang kedua, memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani. Koperasi sekolah. Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah, misalnya alat tulis menulis, buku-buku pelajaran, serta makanan. Keberadaan koperasi sekolah sangat penting
Selain menyediakan kebutuhan bagi warga sekolah, juga sebagai sarana pendidikan bagi siswa untuk belajar berorganisasi dalam bentuk usaha bersama. Macam-macam koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, koperasi primer. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi primer paling sedikit 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Koperasi sekunder meliputi pusat koperasi. Pusat koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit 5 buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten atau kota. Yang kedua, gabungan koperasi. Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit 3 buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih. Yang ketiga adalah induk koperasi. Induk koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit 3 buah gabungan koperasi.